Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Disco Pantera. Anak Citayam. No debat. Iya. Lo tinggal di Citayam? Apa Depok sih tadi lo? Depok. Kalau Citayam tuh almarhum nyokap terakhir di situ. Dari 2011 sampai meninggal. Terus lo pindah ke Depok? Gue pas nikah pindah ke Depok. Sama apaan lo nikah? Lucu ya. Nikah sama apa? Mukanya langsung berubah. Sama demit. Ya orang dong, Cing. Tapi kayak Depok-Depok juga maksudnya. Emang lo masih karena kebetulan gue biar deket aja. Ke nyokap deket, ke mertua deket. Karena istri gue kan orang tuanya juga di Depok, dia anak Depok. Tapi lo emang lahir di Depok? Enggak, di Jakarta. Nyokap tuh baru pindah ke Citayam 2011, Cing. Dari daerah? Utara, Pelumpang. Priuk. Pelumpang. Numpang itu anjing. Benlai, sonoan lagi dikit. Ada yang tau Ben? Koja. Enggak, lebih ke Tugu. Tugu, dekat itu dong, PMI, Pertamina, rumah sakit apa sih? Ada bukan apa ya, sekarang udah lama banget nggak ke situ, Cing. Tugu Permai. Pasar Ular belokan. Ya, masuk Pasar Ular lurus. Ada komplek namanya Tugu Permai. Oh iya, pindah ke situ dah. Pindah ke Citayam 2011. 2011. Berarti lo gede di Priuk. Di Priuk, di Pelumpang. Di Pelumpang. Menghabiskan masa kecil dan remaja. Dari SD sampai 2011. 2011 lo posisi apa tuh? Udah apa? Freelancer. 2011 tuh gue udah mulai nggak kerja tetap. Udah mulai serabutan. Sekolah kelar? Sekolah kelar 2000. Lama juga berarti lo kerja kantoran? Gue paling lama jadi pelayan, Cing. Dari lulus kuliah, kerjaan pertama gue kayak kerjaan tetap ya, bukan kerjaan yang freelance gitu. Kerjaan tetap gue yang ada gaji bulanan, bla bla bla, tuh pelayan gue. Pelayan apaan? Aduh, gue mau jawab pelayan seksi, kurang lagi. Kurang, iya. Kecuali lo Inam. Berarti gue kerja pas di seberang Sensi tuh. Pelayan Sensi dong? Pelayan. Plaza Senayan. Enggak, gue jadi pelayan di sebuah kafe internasional waktu itu, di Sarinah. Apaan tuh kafe? McD? Salah dong. Internasional sih McD. Atasnya McD. Hard Rock? Iya. Hard Rock zaman Sarinah. 2000 awal. 2000 awalan? Sama Iguy. Tahu Iguy? Iya. Iguy apa sih? Tahu sih, Cing. Oh iya, dia umurnya kan tua. Sorry. Bener. Iguy itu dulu. Iguy apaan di situ ya? Apa ya terakhir tuh? Bar apa ya? Asalnya ya. Tapi terakhir posisinya apa gue? Karena gue nggak mengalami era yang sama kalau sama Iguy. Oh gitu. Tapi lo kenal Iguy? Kan biasanya suka pada datang tuh, Cing. Jadi kayak senior alumni lah ibaratnya kan suka main. Jadi duluan Iguy nih? Duluan dia. Iguy itu jadi apaan ya? Iguy itu gue teman main, terus dia terakhir tuh ngedesain baju kalau nggak salah. Untuk Hard Rock? Enggak kan? Terus sama suka ada filternya tuh sekarang di TikTok kan? Yang gitu. Hah? Oh, Igun. Sorry. Ivan Gunawan. Ivan Gunawai. Iya-nya di belakang. Gunawan masih masuk nih kalau Gunawai. Kenapa iya-nya di belakang? Kan Gui. Harusnya Guinawan. Kenapa Gunawai? Iya-nya di belakang. Iya. Oh, jadi ya itu lagi rame-ramenya dong berarti. Hard Rock itu lagi rame-ramenya banget. Ya masa jaya ya kalau bisa gue bilang sih, Cing. Hard Rock Sarinah tuh. Era terbaiknya Hard Rock sih menurut gue. Emang lu sekolah itu? Perhotelan atau apa? Gue lulusan sastra, Cing. Sarjana sastra gue. Sastra apa? Sastra Inggris. Terus kenapa jadi? Ya itu karena kan gue termasuk orang yang lost, Cing. Pas muda tuh lost, maksudnya lost kayak gue nggak tahu mau jadi apa.
terlalu banyak bidang yang gue suka tapi nggak ada yang gue seriusin gitu loh. Modelannya yang los aja, gue nggak tahu. Sebenarnya kalau sastra itu lulusannya idealnya jadi apa sih? Sastra Inggris ya? Nggak ngerti gue makanya. Kalau lu tanya itu ke gue masuk sastra aja cuman sesimpel waktu SMA gue nggak suka matematika. Oke. Gue menghindari kuliah yang ada mata kuliah matematikanya dan ketemulah sastra. Teman-teman nggak ada yang matematika sama jadi sekali. apa sih sebenarnya? Banyak cing, ada yang jadi apaan tahu? Kayaknya nggak ada urusannya sama kesusastraan deh, setahu gue. Mungkin apalagi sekarang sih menurut gue anak-anak sekarang lebih ini lagi yang tadinya mungkin lulusan teknik ternyata kerjanya apa? Gue rasa sih makin kesini malah makin ada udah S3 jadi YouTuber kan? Ada banyak, ya. Gitu, udah nggak sesuai jurusannya lagi. Jurusannya lagi, ya. Nah sejak lo kuliah itu atau kerja itu lo ngeband tuh, awal-awal ngeband tuh? Ngeband tuh ya namanya remaja lah, dari SMP SMA kali ya mulai ngeband, tapi kan ngeband iseng. Sempet ada band yang lumayan serius tuh justru pas kerja tuh, sempat ada band serius. Band rekaman gitu? Bikin lagu sendiri gitu. Terus mulai manggung-manggung yang panggung-panggung walaupun masih kelasnya underground ya, karena itu band yang gue seriusin waktu itu band metal. Selebihnya waktu SMA, waktu kuliah yang ngeband iseng. Kalau ada event doang, kampus, yuk kita ngeband gitu doang. Iya. Lah itu lo Panteranya dari situ. Lo kalau Pantera karena gitu. Gue suka band Pantera aja sih. Maksudnya lo waktu itu belum ada ini sih ya, jalanan Cipali ya, jadi harus lewat Pantera. Hanya 44.000 sampai di Bali. Panter sampai nyaris tak terdengar itu. Nyaris tak terdengar. Iya. Kalau apa memang band-band yang kayak gitu, maksudnya musik yang kayak gitu loh? Banyak sih cing. Kalau musik gue pernah bikin kru hip hop SMA. Karena gue suka musik tuh, gue nggak pernah ngebatasin genre sih. Genrenya gue nggak peduli mau pop, mau rock, mau apa. Cuman kan dulu namanya remaja kan lebih idealis aja. Gue lagi sukanya metal nih, jadi lebih banyak kalau ngeband bawanya metal gitu. Terus ini mau langsung ke kenapa namanya Disco Pantera nggak? Ntar dulu. Habis lu nanya tadi soal Pantera, makanya gue bingung. Karena nggak ada hubungannya cing sebenarnya sama Pantera. Pantera tuh cuman karena gue sempat suka banget sama band Pantera. Tapi nggak bawain lagu-lagu dia? Pantera kayak belum pernah deh bawain lagu Pantera. Dulu tuh pas zaman metal tuh bawainnya lagu-lagunya, gue nggak tahu nih ya. Mungkin lo tau Biohazard gitu-gitu. Dog Eat Dog. Terus sempet era 2000-an tuh sempet coverin lagu-lagu, kan lagi era itu hip rock ya. Hip metal kayak Korn gitu, Limp Bizkit, paling itu sih. Deh, kenapa jadi Disco Pantera? Nah, Disco Pantera itu nama Twitter gue, cing. Iya, maksudnya kenapa namanya Disco Pantera? Ketika awal Twitter lagi ininya kan kayaknya apa ya? Banyak akun-akun anonimus gitu, cing. Yang tidak menampilkan jati diri aslinya kan. Si modelan si pocong, anjing gombal gitu. Gue tertarik tuh. Wah, lucu juga ya bikin akun Twitter yang anonimus, orang nggak tahu itu gue siapa, nge-tweet hal-hal ya jokes-jokes aja gitu, hal-hal yang lucu, karena Twitter saat itu sangat menyenangkan kan, awal-awal banyak orang lucu gitu, dengan 140 karakter lo harus dapat punchline gitu, dan beneran bermain kata-kata di situ kan, gitu, makanya gue tertarik, ya udah bikin, lahirlah nama Disco Pantera dari situ, karena sempat gue cuman pengen nama yang ganggu aja gitu cing, dalam tanda kutip ya, yang orang ketika baca tuh kayak Disco Pantera, apaan sih gitu. Jadi untuk mendapatkan nama itu lumayan tuh gue nyarinya. Terakhirnya sempat kepikiran Disco Pantura tadinya cing. Cuman alhamdulillahnya sebelum gue klik enter itu jadi nama akun gue, ada second thought lah, maksudnya kalau Disco Pantura doang kayaknya kurang dapet ganggunya gitu. Akhirnya gue plesetin tuh Panturanya jadi Pantera. Masa Disco Pantera masa Disco gitu. Namanya kayak kontradiktif gitu. Wah lucu nih, pasti ganggu nih namanya. Tapi udah ada ke DJ waktu itu? Belum kepikiran bahwa nama Disco Pantera itu akan gue jadikan project DJ di 2012. Kan gue bikin Twitter itu akhir 2009 atau awal 2010 gitu. Kayak lagi era-eranya Twitter baru marak di sini lah.
berapa tahun kemudian baru itu gue jadiin nama panggung. Nah, masuk DJ-nya lewat mana nih? Lewat kalau perkenalan dengan DJ, dunia DJ-nya sebenarnya pas di Hard Rock itu, Cing. Gue sempet training 3 bulan, ditawarin. Untuk DJ? Emang Hard Rock ada ininya ya? Ada kan, ada resident DJ-nya, ada home band-nya. Ada resident DJ-nya juga, Cing. Jadi kalau band main satu set, break, DJ-nya main. Gantian, breaknya kan? malah DJ. Break di si DJ? Iya. Dulu gitu. Dulu malah disco, break di si band. Iya, tapi era itu Hard Rock band, break DJ masuk, selesai, band lagi, habis itu DJ lagi sampai close. Iya. Gitu. Nah, sempat ditawarin tuh sama GM gue saat itu gitu. Lu mau nggak cross training ke departemen entertainment? Lu belajar DJ, belajar lighting, belajar video gitu. Ya pokoknya berhubungan dengan departemen entertainment. Ya gue ambil 3 bulan belajar. Dan tidak jadi apa-apa. Maksudnya saat itu nggak berpikir, gue mau jadi DJ ya setelah ini. Enggak sih, Cing. Tetap balik ya ngelayanin orang lagi, tamu. Jadi pelayan lagi. Selama nge-DJ nggak tapi? Lepas di pelayannya? Iya. Gitu. Gue cuma dapat dalam 1 hari itu ngendon di base camp, bukan base camp sih, ibaratnya kayak tempatnya si anak-anak entertainment ini, si DJ ini gitu. Nongkrongnya di situ, belajar cara mereka mixing, cara mereka muterin lagu di saat sore tuh kayak gimana sih lagu-lagunya, dinner kayak gimana, baca crowd, ngeliat vibe kayak gitu sih, Cing. Utak-atik, lighting, terus nontonin si home band main, gue mesti di tesnya coba lu catet bikin repertoire mereka. Lagu pertama, jadi tanpa gue harus tahu nih lagu pertama si band nyanyi siapa nih, lagunya siapa, musisinya siapa, judulnya apa gitu. Itu untuk apa maksudnya? Buat knowledge. Buat pengetahuan aja. Iya, buat knowledge. Iya. Terus diajarin ke label-label, dikenalin orang-orang label. Karena saat itu kan hubungan kafe sama label lumayan bagus, Cing. Karena menjadi salah satu media buat promoin artis-artis rilisan barunya label kan. Iya. Naro materi mereka. Iya, materi-materi juga masih dari situ kita sumber utamanya. Jadi sama orang label gimana cara ininya gitu. Nah, secara komersil nge-DJ selain di... Nah, Disco Pantera lahirnya nggak sengaja justru. Bertahun-tahun kemudian, yaitu di tahun 2012, teman gue ada yang bikin sebuah acara, bisa dibilang konsepnya nostalgia gitu, Cing. Jadi dia bikin event temanya 80-an 90-an. Dia ngajakin teman-teman deket dia aja, lu mau nggak jadi line up, jadi DJ nih, gue mau bikin acara muterin lagu-lagu lawas lah 80-an 90-an. Itu DJ semua atau ada DJ semua, malah DJ semua. Yang diajak teman-teman yang dia kenal. Itu, Cing, awalnya. Itu pun gue sempet ragu tadinya malah. Ya karena gue nggak pede aja. Karena gue tidak seriusin DJ-nya. Soal DJ-DJ-an kan. Tapi DJ itu masalahnya apa sih? Masalahnya tuh banyak, Cing. Ada yang broken home. Bukan masalah si DJ. Sorry. Bukan. Sorry. Enggak, isunya apa yang bikin DJ bukan. Poinnya apa sih yang bikin DJ jadi bagus gitu? Wah. Kalau kita yang dengar yang awam, ya kan faktornya banyak sih gue. Gitu. Betul. Kan. Tapi apa yang bikin ada orang, wah DJ ini jadi top, DJ ini. Makanya faktornya kalau menurut gue nih, kesotoyan gue sebagai, gue juga nggak pernah mengklaim diri gue DJ sih, Cing. Dari awal muncul tuh gue tuh cuman pemutar lagu lah ibaratnya. Selektor gitu. Karena kalau untuk menjadi DJ tuh menurut gue, wah banyak, Cing. Skill aja gue nggak punya ibaratnya. Skillnya untuk? Banyak lah, Cing. Skill nih, kan DJ itu harus knowledge lagu, udah pasti itu. Knowledge. Dia harus tahu produk yang dia ingin sampaikan kan. Berarti lagu-lagu yang mau dia puterin dia harus ngotok lah ibaratnya. Dia paham betul lagu yang mau dia deliver ke crowd. Itu pertama, knowledge. Kedua, skill. Mixing atau skill apa lagi ya. Banyak lah skill yang secara teknik ya. Secara teknis. Pada saat itu kan belum secanggih sekarang alatnya ya? Ya, betul. Maksudnya ya pakai plat semua? Betul. Teknis. Terus belum lagi lo mesti bisa baca crowd, ya kan? Wah, gue masukin lagu ini nggak masuk nih. Oh, kalau crowdnya ini, kayaknya masuknya gue muterinnya lagunya kayak gini nih, kayak gitu-gitu sih. Banyak faktor sih yang membuat, kalau pertanyaan lo apa sih yang bisa bikin DJ ini jadi keren?
banyak. Ganteng misalnya, ya kan, faktor Itu juga tuh. faktor Sebenarnya banget, mungkin secara tadi yang gue sebutin soal skill ini mungkin dia kurang, tapi karena dia ganteng bisa jadi dia laku juga gitu. Atau dari wardrobe, wah keren ya nih orangnya. Atau aksi panggungnya mungkin banyak faktor sih Cing kalau menurut gue. Sama aja kayak musisi sih yang, pada dasarnya anak-anak band gitu atau solo. Tapi kan kalau musik atau penyanyi ya paling nggak kita tahu dia nggak fales, suaranya merdu. Ya bisa aja kalau mixing juga kan bisa aja fals. Emang bisa? Ketukannya lari misalnya. Sekarang pun masih ada. Ketika ngejahit, ya bisa aja sih, Cing. Apalagi orang-orang yang kayak gue muterin lagu gitu. Kalau muterin lagu kayak gue kan tidak genre yang sama. Iya. Beda kalau misalnya nih emang udah tahu nih, misal EDM kan ketukannya terus sama kan kayak gitu. Kalau gue kan ya tiba-tiba ntar rock, dari rock gue jahit ke dangdut, gitu kan secara BPM jauh secara vibe-nya jauh beda, gitu sih. Ada kemungkinan jadi janggal sih, kayak kalau nggak pas ya. Iya. Atau lu nggak paham lagunya. Atau kalau yang lo lakukan ya, misalnya nadanya nada dasarnya beda kan nggak enak gitu kan. Nada dasarnya beda nggak enak. Iya betul. Iya. Kalau yang disco yang kayak gitu kan hampir sama nadanya ya. Ya mungkin gue nggak bisa bilang gampang ya, tapi at least lebih mudah kalau menjahit lagunya dari lagu per lagunya tuh genre-nya sama. Oke. Misalnya dia main techno, kan itu mirip semua Cing. Iya. Jauh lebih mudah lah. Gue nggak bilang gampang ya, tapi jauh lebih mudah dibanding yang lu ngejahit lagunya dengan genre yang dangdung gitu. Iya. Gitu sih. Kalau dari alat nih, kalau evolusinya ke sini, gue sangat memudahkan banget Cing. Jadi pertama semakin kali teknologi. Kalau dulu ya pertama kali mah udah CD apa masih plat? CD. Udah CD. Tapi masih disediain juga tuh vinyl, plat masih. Tapi udah mulai ada CDJ namanya. Compact disc jockey kan. Jadi udah mulai pakai CD tuh. Walaupun teknologinya juga belum secanggih sekarang. Tapi at least udah bisa. Ada beberapa fitur yang makin memudahkan aja sih. Kayak ada display, jadi bisa tahu nih, tinggal sekian menit lagi lagunya bakal habis. Sementara kalau vinyl kan nggak ada. Vinyl tuh jauh lebih rumit karena nggak ada display, lo bener-bener harus tahu lagunya, nih intronya berapa bar, outro lebih ribet. Ketika zaman DJ pertama kali, walaupun masih sederhana banget alatnya ya, tapi at least sudah ada beberapa fitur yang memudahkan sih. Kalau sekarang? Wah jauh lebih gampang lagi. Udah nggak pakai CD ya? Pakai ya, sekarang udah masih ada yang pakai, tapi kayaknya orang udah malas juga bawa CD berat Cing. Sekarang udah pakai USB aja, laptop atau iPad, udah lebih teknologi banget sih. Kalau yang DJ terus dia bikin bikin lagu itu apa tuh sebutannya? Produser. Tapi dia biasanya sebutannya DJ/produser. Jadi dia soalnya ada produser, tapi dia ketika dia nge-DJ ya biasa aja, nggak bagus. Kurang. Ada DJ tapi dia nggak bisa produce gitu, makanya biasanya DJ/producer gitu, atau producer only. Ada yang bagus banget ketika dia membuat sebuah materi lagu, wah keren gila ya gitu. Tapi dia nggak bagus bukan nggak bagus, kurang ketika dia menjadi perform gitu. Gitu. Apanya yang bikin yang ini? Nggak tahu. Gue bingung juga deh jadinya. Kalau produce kan bagus, dia produce aja, dia punya taste, dia punya dia punya ciri khas. Karena produce kan dia bikin kan, pakai software lagi sekarang kan jauh lebih mudah lah dibanding dulu. Tinggal pakai software, masukin bunyi-bunyian ini dengan skill yang dia punya, dan ketika lagunya jadi, wah gila keren banget ya lagunya. Tapi belum tentu ketika dia produce bagus, ketika perform sebagai DJ, orang ngelihatnya, kerennya. Ada juga yang gagal. Iya. Ada juga, ternyata dia emang lebih bagus bikin lagu dibanding perform gitu. Iya. Ada yang dua-duanya juga banyak. Emang DJ itu mungkin memang yang jadi titik orang menilai ke enak atau enggaknya pada saat transisi lagu ya. Sama apa yang coba dia tawarkan. Kompleks sih, Cing. Kayak gue tadi yang gue bilang gue skill 0. Maksudnya gue bukan DJ yang skillful. Karena awalnya juga berangkat ketika di acara itu ya gue niatnya kan cuman pengen supaya crowd nostalgia kan. Iya. Kita nyanyi bareng. Gue muterin lagu-lagu yang bisa dibilang
haram pada masanya, atau pada saat itu pun masih haram kan beberapa lagu yang gue puterin kayak dangdut gitu, kayak masih haram deh diputerin di sebuah klub malam gitu saat itu ya. Kayak gitu sih. Jadi tujuan awal gue cuman pengen gue muterin lagu yang gue suka ketika gue remaja. Karena acaranya kebetulan bisa dibilang konsepnya nostalgia. Orang datang berharap dengerin lagu-lagu yang udah lama mereka nggak denger, lagu-lagu yang menghantarkan masa SMP mereka, SMA mereka, kuliah gitu. Itu sih awalnya, Cing. Makanya ketika gue pertama kali jalan nih Project Disco Pantera, bisa dibilang nggak kemakan, Cing, sama orang. Nah terus bisa dapet konsisten aja gue. Karena itu yang tadi gue bilang, gue kan lost ya saat itu. Gue tuh nggak, orang tanya lu cita-cita lo apa? Jujur gue saat itu sih blank. Gue nggak punya cita-cita. Tipe yang gue cuma melakukan apa yang gue suka gitu. Syukur-syukur di situ udah ada rezekinya. Iya. Nah, Disco Pantera sendiri awal-awal kan, ya gue nggak berharap apa-apa sih, Cing. Kayak karena gue tahu nih segmented. Paling gue lakunya di acara ulang tahun mama-mama, papa-papa muda gitu, atau reuni sekolah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin karena gue konsisten aja. Dari awal konsepnya gini, gue nggak akan rubah konsepnya. Yang gue tawarkan ini, ibaratnya gue pengen menjadi ikan di kolam yang belum ada nih ikannya gitu. Itu doang sih. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian orang baru notice, oh ada nih DJ namanya Disco Pantera, bla 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 bla. Baru dah mulai tuh gue mendapatkan permintaan dan mendapatkan, oh ternyata memang ini bisa menjadi sebuah pekerjaan. Hah? Jaga sih emang terus. Yang episode 5 gue belum nonton nih, yang episode 5 nih. Ketinggalan nih yang episode 5. Kenapa itu? Hah? Udah raja IT loh ini. Iya. Kan nggak ada ratunya mungkin. Oh iya bener. Libidonya nggak terlalu. Ya, oke. Keren. Jadi tahun berapa udah mulai dapat pasar umum? Pasar umum. Kalau mulai pergerakan ketika mulai pakai manajer sih, Cing. Iya. Itu tahun sekitar 2014 kali ya, kalau nggak salah. Baru tuh, itu pun kan agak susah jualannya saat itu. Manajer gue ngakuin susah banget ya jualan lo di Jakarta karena mungkin kultur ya. Di Jakarta lebih susah memperkenalkan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum hype. Akhirnya dijualnya ke Bandung tuh, Cing, awal-awal gue, Cing. Malah banyak pasar di Bandung. Dijual ke Bandung, di Bandung rame. Akhirnya mulai bermain di hampir semua klub ternama di Bandung saat itu. Sampai orang banyak ngira, teman-teman media gue orang Bandung, saking gue jadi dikiranya gue base gue di Bandung. Baru setelah itu mulai Jakarta, oh ada ya namanya itu. Padahal gue udah melakukan ini dari 2012. Tapi orang belum makan lah ibaratnya. Iya. Ya, kayak misalnya sekarang ada band yang feel koplo misalnya. Betul. Gitu ya. Bikin segala sesuatu dikoploin. Betul. Sesuatu yang dulu kalau bisa jangan koplo lah. Betul. Sekarang kalau bisa dikoploin ya lagunya. Betul. Gitu. Pergeseran itu juga lo ngerasain banget, Cing. Itu lebih memudahkan atau lebih bikin pasar lo lebih gede atau gimana? Makanya banyak orang, teman-teman bilang, gila lu bisa dibilang pionir kali ya gitu. Iya, kalau dengar ceritanya kan di awal-awal lu udah banget itu ya. Mendapatkan pertentangan atau orang apaan sih, orang masih aneh gitu ketika gue ke klub atau gue ke tempat hiburan malam, tiba-tiba DJ-nya kok muterin lagunya siapalah misalnya dangdut atau lagu Indonesia aja. Saat itu masih jarang deh, Cing. Orang muterin lagu Indonesia di sebuah klub gitu, apalagi lagu Indonesianya yang bisa dibilang apa ya, harusnya nggak diputer di sini nih lagu gitu. Misalnya lagu almarhum Farid Harja gitu, atau lagunya Barakatak gitu kan. Tapi kan saat itu emang gue udah ibaratnya konsep gue kayak gini, lu mau, yo nggak mau pun ya udah kan gitu, sesimpel itu dulu kan. Konsisten aja terus sampai mungkin orang keganggu kali ya. Atau akhirnya orang ke klub justru nyari, mana waktu itu ya orang ada nih muterin lagunya si ini. Orang jadi inget lagi mungkin dulu ada lagunya, ya pernah lah ada masanya ketika gue awal muterin lagunya Reza Artamevia misalnya, kan orang kayak belum yang segitunya, biasa aja. Sampai tiba-tiba ya semua orang izinkan aku gitu.
fenomena itu sih Cing yang gue nggak sangka. Berapa tahun kemudian ternyata itu semakin seperti kita tahu sekarang, ada semua orang pengennya koplo, ada yang pengennya karaoke, ada yang pengennya apa ya. Jadi selebar itu sih Cing. Selebar itu. Karaoke tapi kayaknya sekarang udah turun lagi ya? Kurang tahu deh Cing. Lo tidak itu? Kalau lo perform lo tidak ada karaoke juga? Enggak, karena emang dari awal konsepnya bukan karaoke kan. Gue muterin lagu gitu, gue pemutar lagu. Lagunya tuh kan kalau misal kita ke zaman-zaman itu ke kota misalnya ya. Ada disco tik yang memutar lagu Indonesia tapi dia udah dibikin fangkot. Iya gitu. Nah lo mutarnya yang kayak gitu versi original, gue selalu memutarkan versi originalnya karena kan tujuan awalnya memang pengen ngajak orang nostalgia. Ada loh di tahun 8 sekian musisi namanya ini, lagunya yang hits ini. Susah banget dong lo berarti. Banget Cing. Untuk nge-mixnya ya? Nge-mixnya aja udah lumayan susah. Karena ya semua beda tuh, bener-bener beda vibe-nya. Apalagi kan gue tabrak aja genrenya. Iya. Yang gue batasin cuma era saat itu kan. Gue cuma mainin lagu 80-an sampai 90-an. Mau dia tadinya rap misalnya, lagunya Iwake, tiba-tiba nyambungnya kemana gitu. Kayak gitu sih. Lagu slow juga? Kadang. Lagu-lagu, bahkan awal-awal gue masih sempet bikin itu Cing, misalnya lagi hype tinggi, gue dropin terus lagu slow dance, kan udah jarang Cing. Iya. Zaman dulu kan diskotik kayak gitu kan, lagi seru-seru tiba-tiba jam 12 slow dance redup, tiba-tiba slow dance lagu. Dulu masih suka kayak gitu gue. Atau dari awal lagunya bukan slow sih, lebih ke lagu yang singlong, nyanyi. Kayak gitu. Ntar makin lama baru gue naik gitu. Kalau sekarang nih, di posisi sekarang, yang penikmat lo tuh udah bukan emak-emak dan wah itu dia Cing, makanya tadi yang sempat gue bilang juga, gue nggak nyangka ini akan menjadi sebuah bisa dibilang tren kali ya, atau jadi melebarkan aja, jadi menaruh posisi baru di scene atau skena musik kayak gini kali ya menurut gue, musik elektronik. Iya. Jadi kayak ada istilah, ini ya DJ karaoke ya. Itu kan nggak ada tuh istilah DJ karaoke saat itu. Atau ada istilah, lo ini ya, apa ya ibaratnya. Ada banyak sebutan lah. Kan gue nggak bisa ngasih, orang kan yang ngasih sebutan. Iya. Tiba-tiba menciptakan sebuah ruang baru di scena musik elektronik gitu. Dengan segala pro dan kontranya. Yang pro bilangnya, wah jadi nambah ini ya. Nambah luas ya. Yang kontranya kayak apaan sih ini, malah degradasi musik gitu. Lo mainin lagu-lagu yang apa sih ini? Lagu kampung mungkin atau lagunya enggak. Karena makin kesini kan orang jadi mainin lagu, ya konsepnya seperti yang gue mulai dulu Cing, lagu-lagu yang haram lah ibaratnya. Lagu-lagu guilty pleasure. Iya. Mungkin ya zaman itu gue maininnya lagu dangdut siapa misalnya Iko Nurjana atau lagunya Fahmi Sahab gitu. Yang makin kesini kan misalnya lagu-lagu yang sempat pada eranya orang malas gitu, kayak lagu-lagu Wali gitu, lagu Raja, lagu. Karena karaoke lagunya itu. Wah sekarang jadi gitu semua kan, karena konsepnya guilty pleasure, lagu yang dulu lu sebel banget dengernya, tapi ketika berapa tahun kemudian lu dengerin, kok ini lagu ternyata ini ya, minimal kok refnya lu apal gitu, akhirnya lu nyanyi. Gitu. Iya. Yang paling muda yang pernah SMP lah. Sering banget gue main PC SMP. Iya. Jadi berasa banget Cing ketika gue awal tuh kan mainnya ya acara yang memang tematik. Emang dari awal nih acaranya emang acara nostalgia. Mulai tuh, terus akhirnya mulai main acara-acara ultah mama-mama. Acara reuni sekolah angkatan 9 berapa, 8 berapa. Lama-lama acara ini kampus. Itu aja gue udah mulai shock tuh pertama kali dapat undangan main di acara kampus. Hah, kampus? Emang mereka tahu ya lagunya? Tahu lah mas, gini. Oke, main di kampus. Tiba-tiba berapa lama berjalan, mas? Ntar lu main di pensi SMA ini ya. Lu yakin lu SMA? Emang tahu lagunya? Iya, lu mau main di SMA ini. Oke, main. Tiba-tiba, mas lu main di pensi SMP ini ya mas. Gue udah makin gak masuk akal cuy, maksud gue. Kayaknya lagu yang gue puterin, bahkan lo sama bapak ibu lo belum dipikirin dah, belum bikin lu dah, gitu. Iya dong, SMP kan berarti bapak ibunya belum tentu, bisa jadi umurnya masih di bawah gue, cik bapak ibunya. Iya.
kok lu tahu lagunya gitu. Akhirnya dari situ gue sadar bahwa ini udah jadi tren. Ini udah menjadi sesuatu yang besar, di mana ketika gue memulai ini, gue nggak berpikir ini akan ada sampai di titik ini gitu. Iya. Nah, apa sih yang membantu keadaan seperti sekarang ini nih? Menurut lo tuh orang nggak tahu juga sih, Cing. Udah bola salju karena kayaknya banyak faktor ya. Kalau menurut gue. Kalau gue kan waktu itu ya mikirnya konsisten aja mau train. Karena yang gue cari bukan yang dari awalnya gue nggak cari kerennya gitu loh, Cing. Gue tidak bermimpi ini akan gue harus jadi DJ yang gimana, enggak. Sesimpel ya gue melakukan yang gue suka. Gue tahu apa yang gue lakukan gitu. Berarti itu juga dipengaruhi sama apa namanya tren musik yang ada ya. Kayak apa sih yang di 90 Festival ya? Yang maksudnya yang kayaknya nggak mungkin menyandingkan grup ini sama grup ini di dalam satu panggung tuh. Mungkin, jadi banyak faktor, Cing. Jadi gue berasanya mulai 2016 kali ya, 15-16. Ketika mulai tuh setiap gue main di kota mana atau di Jakarta pun, sebelum gue main, home bandnya mainin lagu-lagu yang biasa gue mainin. Nah, mulai berasa tuh, lah dia mainin lagunya si ini nih, maksudnya mulai ngikutin gue gitu. Iya. Mungkin karena dia tahu setelah mereka yang perform gue, jadi nyesuaiin. Yeah. Akhirnya maininnya lagu-lagu ME. Iya. Wah, jadi throwback 90s nih semua. Karena di mana gue main, si tempatnya, eventnya tuh menyesuaikan gitu loh. Vibes-nya lo. Karena Disco Pantera nih yang mau main. Okay. Kita bikin nuansanya 90-an. Akhirnya si home band yang sebelum gue main pun, atau DJ pembukanya, ya mainin lagu-lagu itu. Jadi banyak faktor sih menurut gue. Cuman jadi mulai berasa tuh, kok semua orang jadi demam throwback ya. Semua orang jadi demam nostalgiaan. Senengnya tuh ke tempat hiburan malam udah bukan joget lagi, Cing. Yang dia cari, gue pengen nyanyi. Makanya DJ karaoke sekarang laku banget ya? Ya, gue pengen nyanyi. Gitu. Itu kayak memberikan sesuatu yang baru jadinya. Yang tadinya gue ke disco, gue pengen joget. Sekarang ya gue ke disco, gue juga pengen nyanyi. Lagu-lagu yang bisa dinyanyiin. Gitu. Nah, ya, penikmat lo tuh pada saat lo perform, dia sing along gitu? Iya, Jin. Dari awal itu, di acara yang pertama kali gue manggung aja udah parah itu, 2012 itu. Beneran ya, setiap lagu yang gue putar mereka nyanyi. Karena emang konsepnya nostalgia kan. Yeah. Yang datang pun udah kelihatan nih usia-usianya. Yang gak jauh-jauh sama gue. Jadi mereka tahu lagunya, mereka mengalami lagunya. Mereka tahu ketika menemani mungkin lagu, wah nih lagu saat gue waktu itu pertama kali nembak cewek pas gue SMA gitu. Karena tiap lagu punya histori kan. Buat masing-masing orang. Masing-masing orang, ya. Jadi mereka seru-seruan banget malam itu. Nyanyi, yang gak peduli fales. Pokoknya wah seru gitu. Iya. Itu sih, Cing. Sekarang terakhir lo manggung di apa? Terakhir manggung di? Kemarin di acara kampus. Di Malang, ya. Ke Malang jadi ini ya? Udah sampai Papua, Cing. Lo sampai ke Papua juga? Udah sampai ke Sorong. Sampai ke situ juga? Dari Sumatera sampai Papua. Tren ini sampai ke situ juga ya? Iya. Berasanya banget 2017, menurut gua ya. Itu puncak ketika semua orang ada gua tiba-tiba main di panggung-panggung festival yang gua nggak pernah bercita-cita main di panggung itu gitu. Ya tiba-tiba gua pengen ke WTF gitu loh, Cing. Soundrenalin. Boro-boro, Cing, gua kepikiran, wah suatu saat nanti gua bukan band. Gua cuma muter-muterin lagu. Masa tiba-tiba, Mas lu main di Soundrenalin ya ntar. Coba, Cing. Iya. Itu 2017 gue ingat. Maksud gue, Soundrenalin, nggak salah manggil gua. Sempet nggak pede sih. Soundrenalin pertama tuh WTF aja gue sempet nggak pede. We The Fest tuh pertama kali 2017 gue dipanggil, diundang. Gue sempet nggak pede. Tapi kan Soundrenalin jauh lebih besar dari itu saat itu menurut gue. Tiba-tiba Mas lu main di Soundrenalin. Hah? Gak ada cita-cita, Cing. Nah itu responnya? Bayangin, Cing, panggung segede gitu. Lo di tengah-tengah gue sendiri. Coba. Yang lain mah band bisa kesana kesini. Penuh gitu panggung. Lah ini gua doang titik satu di tengah. Panggung segede gitu. Enggak, iya. Gue awal-awal di panggung-panggung besar, gue ngajak teman-teman buat konsep featuring yang sekarang jadi malas juga melakukan itu karena semua orang juga melakukan itu. Nah, featuring itu ngapain? Dia ngapain? Nyanyi. Oh, dia nyanyi. 2017 tuh gue ajak Soundrenalin tuh pertama kali tuh gue ajak Danila, Iwa,
sama siapa lagi? 3 orang gue ajak. Yang kebetulan tanggalnya sama, biar gampang, nggak ribet ngaturnya. Ini Heru Segidok. Jadi mereka perform masing-masing 2 lagu. Lo kayak minus one-nya? Gue ya. Oh. Dan kalau gue tahu lagunya, akhirnya kita collab bareng ya, gue ikut nyanyi. Karena konsep gue juga dari awal gue megang mic kan. Gue MCing sekalian. Oh. Kalau live PA itu apa? Ya itu konsep live PA jatuhnya. Namanya live PA, Cing. DJ ada vokalisnya. Oh, itu live PA namanya. Live PA. Oh. Ya konsep itu awal. Kalau panggung-panggung besar, gue dulu masih suka dengan konsep itu. Iya. Makin kesini sih udah kayak hampir semua orang juga melakukan itu deh. Jadi udah bukan yang fresh lagi. Yang sejenis lo? Ada? Sejenis gue ya pasti banyak lah, Cing. Dengan konsep dari lagu-lagu aja deh, dari lagu-lagu. Nama bahkan banyak juga yang mirip. Terus apalagi ya? Lohanko dulu lah. Oh iya, apa lupa gue. Lupa lo ada Lohanko. Lohanko. Gila, baru sekali nih gue ditawarin Lohanko. Ngobrol, minumnya Lohanko. Kayak anak gue kalau pilek, kayak batuk. Ya, sejenis lo udah banyak sekarang. Mana gue belum swap lagi tadi. Sejenis gue udah banyak lah, Cing. Banyak banget. Bisa dibilang banyak sejak 2017 itu deh. Ketika semua menjadi, wah ini kok jadi sesuatu yang gede banget ya. Gue bisa akui gede banget, Cing. Kayak efeknya tuh, jadwal gue jadi penuh. Main ke kota ini, kota itu. Which is ya di tiap kota yang gue main pun, DJ pembukanya ya pasti mirip. Dengan konsep yang sama, maksudnya dengan... Gue dari awal di Disco Pantera, konsepnya memakai wardrobe yang merepresentasikan era itu juga kan. Jadi gue pengen dari awal emang selain audio, lagu-lagu yang gue puterin bikin orang nostalgia, visualnya juga. Outfitnya bikin dia yang, wah, awal-awal lebih parah gue. Beneran kayak pakai legging macan tutul yang gitu, atau sepatu LA Gear, maksudnya membangkitkan orang nostalgia juga, kaos-kaos Griffon. Gue jadi rajin thrifting gitu, Cing. Karena kebetulan gue juga mengalami eranya kan, jadi gue tahu nih saat era itu yang lagi ngetop brandnya apa sih. Gitu. Jadi orang selain lagu pas ngeliat gue baru naik pun udah, wah gila nih zaman gue, bajunya zaman gue ini nih, sepatunya zaman gue ini, wah dia masih punya. Jam sampai gue cari-cari tuh swatch zaman dulu, pop swatch apa gitu, jam-jam Gimbot. Gitu sih, Cing. Nemu loh jam Gimbot. Nemu, Cing, harganya aja udah. Hey kalian. Ada juga, gue dulu punya tuh jam yang ada para tukang goreng piramid. Parah sekarang, Cing. Barang-barang yang dulu buat kita kayak biasa aja. Wah sekarang kalau cari di aftermarket, di toko-toko online, gila harganya. Mahal-mahal ya. Parah. Digoreng-goreng karena laku. Anak-anak sekarang ngulik. Karena buat mereka itu kan hal yang vintage, dan hal vintage itu keren. Jadi ya dimahalin pun laku. Anak-anak sekarang nyari banget, Cing. Apalagi ada handphone kan mereka. Ya makanya lagu pun jadinya gue, oh iya sih mereka ada handphone ya. Mereka cari tahu apa sih yang lagu-lagu era itu, siapa sih yang kayak gitu sih, Cing. Mungkin itu ya penyebabnya. Dulu awal umur-umuran kita mungkin kita tuh denger lagu karena disuguhin sama radio. Betul, TV. Radio atau ya lingkungan pertemanan. Kalau sekarang kita bisa musik yang lu suka tergantung lingkungan pertemanan. Kadang-kadang kayak gitu kan dulu. Kalau lingkungan pertemanan lu sukanya bandnya ini atau musisinya ini, ya lu biasanya ngikut. Apalagi kan informasi belum sekarang ya, sederas sekarang. Bisa minjem majalah musik aja lu mesti pinjem-pinjeman, atau CD pinjem-pinjeman gitu buat temen. Syukur-syukur lu punya temen yang orang kaya. Orang kaya tuh biasanya. Karena mereka bisa beli dari luar negeri gitu, CD atau kasetnya nggak masuk sini, kayak gitu sih. Iwa tuh orang kaya. Siapa? Iwa. Banyak banget ininya. Iwake itu teman SMP gue. Jadi gue tuh suka belajar bareng tuh di rumah dia. Nah, udah di situ udah kelihatan. Orang koleksinya ya. Orang ada dulu. Orang kaya. Kita kan orang kagak, dia orang kaya. Orang ada. Di bawah dipannya tuh
Dipan lagi. Bola bowling, anjing. Wow, udah kaya banget sih. Ngeri. Bola plastik yang merek panjang. Mesti dicusin dulu dikit. Iya. Biar enak. Iya, kalau nggak pakai rokok disundut-sundut biar rapat lagi. Cap Anda paling enak loh itu bola plastiknya. Di zaman gue diisi balon. Bisa diisi balon juga. Diisi balon lagi. Iya, cuman kan ribet sih kalau diisi balon. Bener. Paling gampang. Diisi nasihat. Diisi nasihat. Komedi terus, komedi. Tapi lo kan komedi juga sama bini lo, gue lihat di Instagram. Nah itu dari mana tuh? Ini kan komedi ya. Kalau menurut gue kalau orang tidak tertarik, orang tidak punya passion yang gede, males juga bikin konten komedi. Iya. Orang-orang yang punya keinginan aja, yang seneng bikin orang ketawa, baru dia bikin. Nah, lo konten gak sengaja kalau itu, Cing. Covid gara-garanya. Terus? Brengsek tuh Covid tuh. Iya. Tapi mendatangkan itu, di balik kesusahan ada kenikmatannya. Pandemi banyak anggurnya, pasti pekerjaan kayak gua. Terus istri sempat kepikiran ngapain ya, maksudnya kan kita tuh kalau yang biasa aktif ketika nggak ngapa-ngapain kan bisa gila, Cing. Iya. Bener gak sih, Cing? Betul. Kayak bingung gitu mau ngapain, tapi ini gua harus ngapain, tapi nggak bisa. Nah, istri sih kepikiran waktu itu bikin gue bikin akun TikTok ya gitu. TikTok lagi rame nih gitu, mulai rame. Tapi isi kontennya apa ya kalau gue bikin akun? Nggak mungkin dong joget-joget. Saat itu kan isinya kebanyakan konten yang joget-joget gitu kan, cewek-cewek joget-joget. Dia bingung apa ya, kita bikin apa ya? Udah gimana kalau konten ini aja, suami istri. Itu dari tahun berapa sih itu? 2020-an? Atau Iya, pas pandemi 2020. Akhirnya bikinlah isinya ya komedi pasangan aja, suami istri. Receh-recehan suami istri aja. Awalnya hal-hal yang biasa dialami suami istri lah, biasa keresahan istri terhadap suami, keresahan suami terhadap istri, sampai akhirnya lama-lama berkembang jadi ada video reaksi, ada tebak-tebakan, ada joke singkatan, jadi mulai melebar aja. Nggak cuma sketsa, awalnya kan sketsa doang, Cing. Iya. Gitu. Dan ternyata itu jadi pekerjaan istri sekarang. Jadi bikin konten kreator, iya. Emang bini lo apa sih sebelumnya? Kerja juga? Enggak, di rumah. Oh. Di rumah, ketika nikah sama gue di rumah, jadi ibu rumah tangga aja. Nah sekarang jadi punya, dengan bisa dibilang kalau orang nanya, sekarang kerjanya apa? Konten kreator. Karena udah mendatangkan rezeki dari situ. Rezeki dia dari situ, dari konten. Tapi lo memang pernah bersinggungan sama stand up comedy juga katanya? Sempet, mungkin karena gue seneng komedi aja ya. Dari kecil tuh seneng ya banyol-banyolan lah ibaratnya, seneng humor. Terus ketika itu baru masuk tuh, Cing, ya kan, stand up comedy, hal yang baru lah. Tiba-tiba ini sesuatu yang baru, yang mungkin kalau di luar negeri itu sudah terbentuk, tapi kan waktu itu di Indonesia baru tuh 2010 ya kalau nggak salah. 2011, 2000. Ya sekitar tahun segitu tuh kayak ini sesuatu yang baru. Gua ngelihat pertama kali yang gue datang adalah waktu itu di Kemang, Cing. Apa nama tempatnya ya? Comedy Cafe. Iya. Pertama kali gue di situ ngeliat, nonton. Wah, lucu juga ya. Maksudnya gimana caranya lu di depan sendirian monolog, tapi lu bisa deliver orang untuk ketawa gitu. Iya. Wah, gila, ini keren banget ya orang. Terus apa bedanya ya si ini sama si ini gitu loh, Cing. Iya. Jadi kayak jauh beda sama musisi nih. Lu harus punya sesuatu yang bisa lo tawarkan yang itu menjadi ciri khas lo gitu. Komedinya tuh harus lu banget. Iya. Ini punya lo nih komedi, karena gue yakin kalau materi tadi dibawain sama komik yang ini nggak kena. Gitu. Walaupun sama-sama lucu nih orangnya. Mulailah gue belajar, ternyata harus ditulis buat bikin materi. Mulailah gue belajar. Nah kebetulan gue pindah rumah, Cing, 2011 ke Depok dari Jakarta. Jadi udah gue nggak ke komedi cafe, gue cari tahu di Depok ada komunitasnya nggak ya. Ketemulah ada stand up Indo Depok di Twitter. Ya, Twitter lagi rame juga itu. Ya Twitter lagi kebetulan lagi mulai juga gue lagi seru-serunya Twitter kan, Disco Pantera itu. Oh, ada ternyata Depok, stand up Indo Depok. Gue cari tahu open mic di mana, lokasinya, jam berapa, hari apa.
Datanglah gue berapa kali open mic awal-awal itu 2011. Alhamdulillah sih ger. Kok malah terusin? Males nulisnya, Cing. Iya sih. Materinya apa itu materi pertama? Wah, gue lupa lagi. Gue tuh pada nyamperin tuh, gue inget banget. Begitu selesai, wah gila, keren lo, keren gitu. Banyak juga yang pada nge-tweet, wah gila nih ada komika baru, bagus nih. Kayak tapi gitu-gitu waktu lah. itu di Twitter Disco Pantera udah. Gue memperkenalkan diri gue sebagai Disco Pantera. Oh, oke. Halo, nama gue Disco Pantera, gue DJ, bla bla bla. Gitu. Tapi materinya saat itu nggak ada urusannya sama DJ sih. Lupa gue apa tapi materinya. Sempat berapa kali lah gue open mic dan selalu berbeda materi yang gue bawain. Iya. Walaupun di tempat yang sama, di komunitas yang sama. Karena lucu aja, nggak lucu maksud gue. Minggu depannya gue datang materinya minggu lalu gitu. Iya. Ya capek sih, karena harus nulis, Cing. Gila capek banget ternyata. Gimana ya caranya bikin punchline yang wah capek, Cing. Makanya gue salut sih sama komik-komik yang sampai sekarang masih konsisten nulis, materinya fresh terus. Salut gue. Dia punya waktu buat, dan dia punya integritas di bidang dia. Ya. Jadi memang cuma open mic aja, nggak pernah. Open mic, gue belum sampai ke fase itu. Baru open mic berapa kali sampai mereka sempat pindah tempat tuh. Sering mereka pindah tempat tuh Depok ya. Pindah tempat sekali, gue datang cuma sekali atau 2 kali, udah habis itu udah. Kayaknya enggak sih. Kayaknya ini bukan gue deh. Iya. Tapi secara pergaulan akhirnya lo banyak Tapi saat itu gue nggak ngobrol-ngobrol. Gue cuma tahu aja, oh ini si Coki, ini si Viko, ini si siapa anak-anak saat itu yang lumayan namanya ini ya. Rispo udah? Belum pernah ketemu gue sama Rispo. Yuda Keling. Terus si Sugoi, ya, Alfi Sugoi ya. Itu rajin tuh, mereka termasuk orang yang rajin open mic. Di awal-awal banget berarti ya? Banget. Mereka belum ikut suci tuh, Cing. Belum ikut suci. Kan yang awal-awal ikut suci si Viko. Ya. Angkatannya dia tuh, Viko. Ya. Tapi ada gunanya nggak? Lo kalau lagi perform, gue belum pernah lihat lo perform live ya. Tapi ada komedinya nggak di situ? Bukan komedi sih, Cing. Gue kan pada dasarnya emang apa ya? Entertainer kali ya. Iya. Jadi gue nggak cuma di belakang deck, ibaratnya nggak cuma fokus di musik gue, tapi gimana caranya gue menghibur orang yang udah datang. Terutama tapi itu lo siapin. Kan. Lo akan bikin gimmick ini, lo akan bikin enggak. Situasional aja. Situasional. Kalau festival gede bahkan gue mikirin nih, gue ntar mau pakai kostumnya si ini Itu dulu gue pikirin banget, Cing. Kayak tiba-tiba, wah with the fest gue pakai, wah si Buta dari Gua Hantu, datang-datang gue jadi si Buta dari Gua Hantu tuh. Iya. Ntar gue pengen pakai Sondrenalin nih 2017, gue pengen pakai baju Bruce Lee. Datang gue pakai baju Bruce Lee itu yang kuning sininya hitam tuh, Enter the Dragon, yang Cibinong, C-bijinya nongol. Iya, Cibinong. Singkatan udah mulai. Gak boleh jongkok aja. Kalau jongkok bentuk huruf W soalnya. Iya, kebelah. Kalau nggak melejit. Iya. Aduh, bileka lagi. Dari biji lewat kantong. Iya. Kelihatannya keren Mas. Iya. Banyak. Mana kostum Wiro Sableng lah, kostum Sailor Moon. Iya. Kayak gitu sih gue pikirin. Tapi kan itu gue termasuk orang yang effort buat itu. Itu kan ada di batas abu-abu, ada orang bisa ngeliat lucu, ada orang bisa ngeliat norak ya. Betul. Lo memang sadari itu? Iya dong, Cing. Tapi lo berharap akan dilihat sebagai yang noraknya atau yang lucunya? Harus ambigu. Ini orang norak ya, tapi kok lucu ya? Tapi lucu ya. Gitu sih. Ya sampai sesuai nama yang waktu itu gue pikirin banget seharian itu, Cing, Disco Pantera. Disco Pantera ya. Ini namanya apaan sih? Ganggu, tapi kok keren ya? Ya. Sesimpel itu sih, Cing. Bisa jadi orang jadi sulit memutuskan, ini norak sih gue dipikir-pikir, tapi kok gue suka lucu. Ya, kok keren ya, gitu. Ya tapi ya itu kan kayak pemilihan kostum kan nggak semua kostum nostalgia bisa lo pakai. Ya, betul. Takut noraknya doang yang dapat gitu. Kayak Bruce Lee kan dipakai sama lo udah pasti norak. Betul. Tapi lucu. Iya. Makanya sulit sih sebenarnya untuk dapat yang dapat yang itunya tuh ya. Sulit. Makanya harus dari lo-nya sih, Cing. Kalau gue ya. Yeah. Selama lo memang di situ, ya itu tadi sama kayak materi-materi komik. Iya.
Mungkin lo yang bawain lucu, tapi materi lo gue yang bawain belum tentu lucu, karena itu materinya lo banget, ibaratnya gitu, Cing. Iya. Sekarang image yang udah ketempel di lo juga kayak begitu ya. Jadi orang bisa melihat. Jadi orang sisi lucunya. Sama belum tentu dapet sih. Karena itu gue gitu. Iya. Nah, kalau lo ada orang yang mengcopy lo itu, lo gimana sih perasaan? Seneng atau dibilang seneng enggak, tapi dibilang terancam juga enggak. Gue cuman merasa satu ya, gue aja tidak menyangka ini jadi kayak gini, apalagi sampai ada yang nyamain tuh kayak, hah kok bisa sih? Gitu. Kalau soal nantinya gimana kan masalah waktu aja, Cing. Mana sih orang yang beneran di situ atau cuman kalau bahasa Inggrisnya riding the wave lah, ikut arusnya. Lagi seru koplo nih, gue ikut koplo juga gitu. Tapi kan ntar seiring berjalannya waktu ketahuan mana yang beneran gue emang naro ini gue di koplo nih. Ibaratnya konsistensi gue di sini, gue pengen brand gue di sini, image gue di sini, sama yang dari koplo ternyata trennya apalagi nih, dia ikut lagi berubah. Iya. Nah lo kan kesini tambah umur. Ya. Lagu-lagunya akan tetap di 80-90 apa? Mulai geser dikit sih, Cing. Jadi 2000-an awal sekarang gue puterin juga. Karena ya itu tadi, pensi SMP. Belum acara umum ya, yang publik kayak festival gitu, yang ya untuk umum lah gitu. Kan rentang usianya gak ketebak tuh, Cing. Iya. Kan mungkin ya, kalau lo waktu bawain 80-90, orang akhirnya menikmati konsistensi lo. Karena lo juga milih lagunya memang yang lo suka. Betul. Yang lo tahu gitu. Iya, betul. Nah, lagu-lagu yang baru kan lo udah nggak ikutin kan? Iya. Nah, itu gimana nih caranya untuk tahu lagi deh? Iya kan? Maksudnya kan kita kayak udah banyak penelitiannya, kita berhenti nyari lagu baru di umur-umur sekian gitu. Bukan berhenti sih, gue lebih kurang bisa menikmati aja sih, Cing. Ya, tapi pasar lo sekarang udah tambah muda, yang lagu-lagu nostalgianya itu udah nambah tahun, udah gue geserin, makanya sekarang sih. Nah, milih lagunya gimana tuh lo? Kan gue tahu juga lagu-lagu yang guilty pleasure di era itu. Kan gue mengalami juga. Yang 80 aja ngalamin, apalagi yang 2000-an. Iya. Gue tahu nih yang guilty pleasure. Itu tadi kan, sampai akhirnya orang jadi, muterin Wali pada nyanyi. Ibaratnya gitu. Atau lagunya siapa yang saat itu, orang ketika lagunya hits, justru dibilangnya Nora ya, kangen misalnya. Iya. Ih, Nora banget nih band. Ya, diputerin nyanyi, dia tahu lagunya gitu ibaratnya. Lagu Malaysia tuh yang kusangka. Iya lagi. Itu juga ya? Jarang sih, Cing, karena itu lihat situasional. Kalau lagu-lagu yang tiba-tiba drop, ngerti kan, Cing, yang lagunya itu gue susah masukinnya tuh. Situasional tuh. Momenin awal ke slowan, di tengah maksudnya tadinya udah enak, takutnya kok drop say. Situasional sih. Iya. Tapi itu bisa, kenapa enggak? Bisa aja, tinggal pinter-pinternya kita. Lihat aja, situasional aja. Lagu-lagu dulu lagu-lagu yang paling baru yang lo bawain, yang lo suguhkan. Tahun berapa? Rentannya 2000 sampai 2010 tuh, kurang lebih. Oh, lagu-lagu itu sekarang udah ada? Ada, tapi tetap nggak sebanyak yang 90-annya. Kalau di Indonesia Peter Pan udah masuk berarti? Peter Pan masuk. Peter Pan udah masuk. Iya, tapi ME tadi lo bilang ya? ME mah dari awal tuh. ME dari awal? Sampai berapa kali kan gue sempat featuringan mereka. Sama ME. Jadi agak cukup sulit sebenarnya memilih lagu yang... Ya, kalau dibilang sulit, nggak sulit-sulit banget. Dibilang enggak, ya lumayan tricky. Lebih ke tricky sih bahasa ininya. Memang berarti Disco Pantera ini selalu berada di tengah-tengah dia. Semuanya yang ditanya tuh pasti jawabannya di tengah-tengah. Nora tapi lucu, disco tapi Pantera. Betul. Gitu, tricky sulit tapi tricky. Iya. Ganggu tapi kok enak gitu. Gitu, Cing. Bikin orang bingung aja sih. Iya. Ini perasaan apa sih gitu. Ini seneng apa kesel ya gitu kan. Memberikan experience aja sih, Cing. Kan awalnya memang itu kan tujuannya. Gue memberikan experience ketika orang abis datang nonton gue, performance, pulang tuh dia ada experience yang dia bawa. Iya. Jadi walaupun dia nggak tahu nama gue lah, ibaratnya dulu kan
awal-awal belum tentu dia tahu nama gue nih. Tapi terus ketika dia pulang dia inget, tadi malam ada tuh DJ parah banget pakai legging macan tutul. Iya. Muterin lagunya ini gitu Cing, membekas gitu. Iya. Kayak Aldi Taher lah, dulu disebelin, sekarang orang udah ngeliat lucunya aja. Padahal itu aja yang disuguhin. Bukan gue yang ngomongin dia. Iya. Aldi emang begitu dia tuh, dari dulu begitu aja, dari orang sebel akhirnya sekarang sampai sebel banget sama lu. Vicky Prasetyo mengalami masa-masa itu juga gitu, dari orang yang lihat dia norak. Konsisten aja sih kuncinya menurut gue. Konsisten aja. Lu dari awal mau membranding diri lu bego-begoan ibaratnya kasarnya. Konsisten aja di situ. Akhirnya nanti akan ada pasarnya. Kalau analisa sotoy gue. Iya. Karena semua pasti ada pasarnya. Nggak mungkin nggak ada. Efek Rumah Kaca udah bilang. Iya. Pasti ada pasarnya. Cuma masalah pasarnya gede atau enggak. Pasarnya, ya itu dia. Iya, tinggal lo puas apa enggak dengan pasar lo yang segini. Iya, betul. Iya. Oke, Disco Pantera, terima kasih. Cing, sudah hadir di sini. Gue yang thank you, Cing. Ternyata ceritanya juga banyak yang baru tahu gue. Bahkan belum katanya. Hah? Sesama yang bergelut di dunia komedi kayaknya kurang ajar kalau kita nanya gitu loh. Ayo tebakan dong. Kita juga kagak mau digituin loh. Jangan ya. Satu lah tapi. Kesel banget. Iya. Karena gue ngerasain juga loh kalau gitu. Iya kan? Ayo tiba-tiba ditodong. Stand up dong, lawak dong. Aduh. Tebakan dong. Joko Dian. Iya, Joko Dian. Iya, bisa ya. Sebel digituin sebenarnya, tapi satu boleh. Kesel. Yang udah-udah aja juga nggak apa-apa, yang udah-udah. Kesel. Tapi kesel sih emang. Gak ada gue apaan nih? Iya. Gak kepikiran Pak. Brengsek emang nih. Kesel banget ya. Apaan? Gak kepikiran sih. Gak kepikiran. Konten terakhir. Konten terakhir apa? Oh, di konten terakhir ya. Tapi itulah komedi. Yang lo lihat di konten itu sesuatu yang dipersiapkan lama gitu. Jadi kalau ada orang yang ditodong, ayo dong. Sulit, kita bukan nggak mau, memang beneran sulit. Tapi satu bisa lah. Ya. Udah digituin. Aslinya begitu. Tapi satu bisa lah. Apaan gue nggak kepikiran. Nggak ada, nggak mungkin dari segitu banyak ya. Nggak kepikiran. Walaupun gue sih tahu itu sulit. Iya. Oke lah, terima kasih. Gue yang makasih. Ya, mudah-mudahan berkah terus. Lohanku. Sehat terus. Lohanku. Ada tentang Lohanku ada nih. Sehat terus ya. Sama-sama, Cing. Salam buat istri sama keluarga. Siap. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.